أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangankan menghitung secara terperinci, menghitung secara global pun tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Allah berikan kita nafas pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang membutuhkan nafas dia harus membayar. Allah berikan sehat kita pada hari ini. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Allah Ta'ala berikan kehidupan kita pada saat ini. Berapa banyak hari-hari yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah panggil. Maka untuk apa Allah berikan kita sehat? Untuk apa Allah berikan kita kehidupan sampai saat sekarang ini? Tidak lain tidak bukan agar kita bertambah dekat kepada Allah. Allah sampaikan hidup kita saat sekarang ini bagaimana bertambah ketaatan kita kepada Allah. Allah sampaikan hidup kita saat sekarang ini bagaimana bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Idul Adha, ibadah kurban, jangan kita jadikan ibadah rutinitas setiap tahunnya. Setiap tahunnya kita melaksanakan Idul Adha, menyembelih hewan kurban, kemudian selesai begitu saja. Tidak, tetapi Idul Adha memberikan pesan kepada kita. Allah Ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita dengan Idul Adha. Pesan yang pertama, Allah Ta'ala ingin beritahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita dengan Idul Adha yang pertama. Pesan yang pertama, bagaimana kita menanamkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Ketika Idul Fitri, mulai tenggelam matahari 1 Syawal sampai khatib naik mimbar, kita bertakbir. Tetapi Idul Adha sampai tanggal 13, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai tanggal 13. Diulang-ulang Allahu Akbar, di jalan-jalan Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, di rumah Allahu Akbar, di lapangan Allahu Akbar. Bagaimana menanamkan Allahu Akbar ke dalam hati kita? Kita tanamkan yang besar itu Allah Subhanahu wa taala, yang patut diagungkan, yang patut dibesarkan, yang patut ditinggikan, yang patut dipuji dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha pesan pertama, menanamkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Mungkin sampai saat ini ada yang kita merasa kita yang besar. Sampai saat ini mungkin kita merasa kita yang tinggi, kita yang besar, kita yang mulia, kita yang dipuji. Maka saat ini yang berhak dipuji hanya Allah Ta'ala, yang berhak diagungkan, yang dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
hilangkan kebesaran kita, hilangkan kesombongan kita, hilangkan keangkuhan kita, bahwasanya kita adalah kecil. Semua ini kecil, yang besar Allah. Kebun kita kecil, harta kita kecil, rumah kita kecil, keluarga kita kecil, yang besar Allahu Akbar. Kalau sudah tertanam kebesaran Allah di dalam hati kita, ketika Allah Ta'ala panggil Allahu Akbar, bergetar hatinya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, mendengar nama Allah bergetar hatinya, karena di dalam hatinya hanya ada Allah, di dalam hatinya yang besar Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, maka dia tinggalkan semuanya. Berada di toko saya kecil, yang besar Allah ditinggalkan. Ketika di kebun, yang besar Allah, kebun saya kecil. Ketika beraktivitas, semua itu kecil. Di kantor saya kecil, yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tunaikan perintah Allah, karena di dalam hatinya ada keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pelajaran pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala uji, betul tidak? Di dalam hati Nabi Ibrahim hanya ada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah utus malaikat Jibril menyerupai manusia. Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing, lalu malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia mengucapkan nama Allah. Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendengarnya, karena di dalam hati hanya ada Allah, ya, di dalam hati hanya mengagungkan Allah, besarnya kebesaran Allah, maka enak rasanya, tergetar hatinya, tenang rasanya, sejahtera, damai hatinya. Lalu Nabi Ibrahim cari siapa yang membilang Allah tadi. Didapat, wahai Tuhan, ucapkan lagi lafaz tadi, karena hatiku sangat ingin mendengarkannya. Aku sangat ingin mendengarkannya. Hatiku merasa enak, merasa tenang, merasa nyaman mendengarkannya, karena di dalam hati ada Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril tadi mengatakan, kalau saya ulang lafaz tadi, apa yang kau berikan kepadaku? Apa kata malaikat? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya akan berikan separuh daripada kambing-kambing saya. Saya akan berikan separuh gembalaan saya. Yang penting kamu ucapkan lafaz tadi. Malaikat Jibril pun mengatakan, Allah, bertambah lezat, bertambah enak, bertambah nikmatnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan, ucapkan sekali lagi. Aku sangat ingin mendengarkannya, hatiku tenang mendengarkannya. Lalu malaikat Jibril katakan, kalau aku ulang sekali lagi, apa yang kau berikan kepadaku? Aku akan berikan seluruh daripada gembalaanku. Aku akan berikan seluruh daripada kambing-kambingku. Begini kalau sudah kenikmatan cinta kepada Allah, kenikmatan kepada Allah, sudah ada agungnya Allah dalam hati, maka murah baginya untuk mengorbankan apa saja, asalkan mendapatkan keagungan Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah. Lalu malaikat Jibril ulang, Allah. Kemudian Nabi Ibrahim katakan, wahai Tuhan, ulang sekali lagi, aku sangat ingin mendengarkannya. Maka malaikat Jibril katakan, kalau aku ulang, apa yang kau berikan kepadaku? Nabi Ibrahim katakan, wahai Tuhan, aku siap menjadi pengembalamu, aku siap menjadi budakmu, asalkan engkau ulang sekali lagi. Siap menjadi budak, siap menjadi babu, siap menjadi pelayan, asalkan engkau ulang sekali lagi. Begitu nikmat di dalam hati terdengar, maka jiwa raga dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan keagungan, kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa raga, harta benda bisa dikorbankan asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Oleh karena itu, asalkan Allah ridho kepada kita, asalkan Allah ridho kepada kita, jangankan harta benda, jangankan waktu, jangankan tenaga, nyawa pun diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta kepada Allah tertanam ke dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua, melalui Idul Adha, Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika diuji dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua ini ujian. Diberi kekayaan harta benda itu ujian.
Apakah di dalam kekayaan tetap mentaati Allah? Apakah dalam kekayaan tetap menjalankan perintah-perintah Allah? Diberi miskin, itu pun ujian daripada Allah. Apakah dalam kemiskinan tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tetap mentaati Allah? Diberi pangkat dan jabatan, itu ujian daripada Allah. Apakah tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala? Sakit sehat, semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam itu semua dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah, dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala? Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita takdir seperti ini ujian bagi kita. Apakah kita tetap mentaati Allah atau menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ada orang yang diuji bukan bertambah dekat kepada Allah. Allah taala maksud dengan ujian tersebut, dia tambah dekat kepada Allah, tambah mentaati Allah, bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang diuji malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang Allah berikan untuk membuktikan betul tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan aku beriman kepada Allah sementara mereka diuji? Maka Allah beri ujian untuk membuktikan betul tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi ujian. Ada yang diberi harta benda, itu ujian. Ada yang diberi kemiskinan, itu ujian. Pangkat dan jabatan, itu ujian. Allah taala berikan musibah, itu ujian. Allah berikan nikmat, itu ujian. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahwasanya kerajaan itu adalah ujian, harta benda itu ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua karunia Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur kepada Allah atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan kedua, hidup adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan raja yang zalim, dilempar ke dalam api. Dilempar ke dalam api, apakah meninggalkan perintah Allah, meninggalkan keyakinan kepada Allah, ini api akan aku bakar? Tetapi Nabi Ibrahim tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan ke dalam api karena hati sudah ada Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala sudah menolong kita, siapa yang akan bisa menghalangi kita? Tapi kalau Allah taala tidak menolong kita, maka siapa yang bisa menolong kita? Dilempar ke dalam api, orang-orang merasakan kepanasan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kedinginan di dalam api. Allah taala firmankan kepada api, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah taala tolong Nabi Ibrahim, wahai api, dinginlah, dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api, tapi merasakan kedinginan. Di dalam api merasakan kebahagiaan, di dalam api merasakan ketenangan, di dalam api mendapatkan makan-makanan dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menolong, maka tak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Maka diuji Nabi Ibrahim tetap beriman, tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disuruh lama tak punya anak, 86 tahun baru mempunyai anak, anak yang ditunggu-tunggu, lahir anak yang sangat dicintai. Lalu Allah taala suruh perintahkan untuk meninggalkan anak yang masih kecil, istri di padang yang tandus. Bukan ditinggalkan di tengah kampung, di tengah kota, tapi di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada air. Ujian mana yang lebih dicintai, anak, istri, atau Allah taala? Nabi Ibrahim sukses dalam ujian, tetap mentaati Allah, tetap mentaati Allah, ditinggalkan anak dan istri di padang yang tandus. Tetapi apa yang kita lihat, ujian Allah Subhanahu wa taala akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, maka di situ pasti ada kemudahan, dan Allah taala tidak akan memberikan ujian berkadar kemampuan hamba-hambanya. Allah taala lihatkan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dari telapak kaki seorang bayi mengalirlah air Zam-Zam, mengalirlah air. Kalau tidak dibilang Zam-Zam, Zam-Zam kumpul
kumpul, maka air itu akan mengalir ke seluruh dunia. Diuji lagi, lama tak berjumpa anak istri, 13 tahun kurang lebih, jumpa anak yang sudah umur 13 tahun, datang perintah Allah Ta'ala, suruh sembelih itu anak. Ujian demi ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim. Wa idz batala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Allah Ta'ala uji berkali-kali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian, tetap mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cinta kepada anak mengalahkan cinta kepada Allah? Apakah cinta kepada keluarga mengalahkan cinta kepada Allah? Tetapi tidak, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak dan istri. Datang perintah untuk menyembelih, maka disembelih itu anak. Beginilah hidup kita. Hidup kita ujian demi ujian, ujian demi ujian. Untuk apa? Membuktikan betul tidak kita taat kepada Allah, betul tidak kita iman kepada Allah. Dengan ujian bertambahlah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala uji bagaimana dalam ujian kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Allah Ta'ala berikan ujian malah kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang ketiga, melalui Idul Adha ingin memberikan pesan bahwasanya anak yang soleh ini dari orang tua yang soleh. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam solehnya di luar daripada batas pikiran manusia, disuruh disembelih, apakah tidak mau? Tidak, tetap mau. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, cepat-cepat kerjakan perintah Allah, cepat-cepat kerjakan perintah Allah, cepat-cepat sembelih aku, wahai ayahku. Begini anak yang soleh, lahir dari seorang ayah dan ibu yang soleh, lahir dari ayah dan ibu yang soleh. Maka kalau kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, bagaimana kita orang tuanya menjadi orang tua yang soleh dan solehah, akan melahirkan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pesan yang keempat, melalui Idul Adha, bahwasanya dengan disembelihnya hewan kurban, maka hendaknya tersembelih jugalah sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Dengan disembelihnya hewan kurban, tersembelih juga sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Bagaimana sifat hewaniah? Sifat hewaniah yang kuat menindas yang lemah, sifat hewaniah rakus, sifat hewaniah ingin menang sendiri, ingin kenyang sendiri, tidak peduli yang lain. Maka bagaimana sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, ini pun hendaknya kita hilangkan. Sifat hewaniah. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang ibadah haji, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan haji? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Yang dikehendaki dengan haji, bagaimana pulang daripada haji bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang pakaian, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu yang lebih baik, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman tentang hewan kurban, Allah berfirman tentang hewan kurban, Allah Ta'ala firmankan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai daging hewan kurban, tidak akan sampai darahnya kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hewan kurban, dengan ibadah Idul Adha, dengan Idul Kurban, bagaimana bertambah takwa kita kepada Allah. Orang yang bertakwa akan hilang sifat-sifat hewaniah yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Yang pertama, menanamkan keagungan Allah ke dalam hati kita, cinta hanya kepada Allah, rindu kepada Allah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan, maka tidak ada lagi permusuhan. Kalau sudah ada takwa di dalam hati kita, tidak ada lagi perjudian. Takwa di dalam hati kita, takut kita kepada Allah, bahwasanya kita dilihat oleh Allah, kita didengar oleh Allah, kita diawasi oleh Allah, kita diketahui oleh Allah. Tidak ada lagi pembunuhan,
tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi perjudian, tidak ada lagi kezaliman, karena yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hamba yang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rasa takwa ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallah wa iyyakumul faizil amin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlasin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa Muhammad tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ibadik wa asrafil ubadik as'adil aradi wal azam wa imam taibah wal haram wa tarjuman lisani afwalil hudan wa manbadil wal ilmi wal hikmah wal hikam بقسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa a'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa kehidupan kita, marilah sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang-orang soleh di dalam mengerjakan amal-amal soleh, maka berlombalah kita dengan para pendosa di dalam taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka selama itu Allah taala menerima taubat hambanya. Tetapi ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, barulah kita bertaubat kepada Allah, maka taubat kita tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Fir'aun laknatullah ketika mau mati tenggelam di laut Kulzum, laut merah, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah taala. Tetapi taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala tibai sayyidina Muhammad wardallahum anhum al-arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sari ashabi Rasulillah ajma'in bi'afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan waz zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.